Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa saya serta rekan-rekan dosen yang sedang mempelajari sistem kendali multivariabel, berikut ini adalah video pembelajaran saya bersama mahasiswa saya di kelas yang membahas tentang matriks sebagai konsep dasar sistem kendali multivariabel. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dan teknik matriks yang esensial dalam analisa, desain, serta implementasi sistem kendali multivariabel. Maka silakan ditonton videonya, semoga bermanfaat. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, kita bahas rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini bernama Sistem Kendali Multivariabel dengan bobot SKS-nya 3 dan akan diselenggarakan pada semester 7 dari perkuliahan S1 mahasiswa Teknik Elektro spesialisasi Kontrol dan Otomasi. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran prodi. Lalu dari capaian pembelajaran prodi yang sebanyak 7 akan diturunkan menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Lalu dari 6 capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan lagi menjadi 14 sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang ada pada satu semester. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan teknik pengendalian sistem dengan banyak input atau masukan dan keluaran atau multivariabel. Mahasiswa akan mempelajari teori, desain, dan implementasi pengendali untuk sistem yang kompleks, serta menganalisis interaksi antara variabel yang terlibat dalam proses pengendalian. Mata kuliah ini mencakup topik-topik seperti model matematis sistem multivariabel, teknik dekomposisi, metode pengendalian optimal, pengendalian robust, dan aplikasi praktis dalam industri seperti sistem kendali pada ruang angkasa, sistem kendali pada sistem distribusi energi, sistem kendali pada reaktor kimia, dan sebagainya. Ini adalah 14 materi pokok yang akan diajarkan selama satu semester. Dan mata kuliah memiliki beberapa rujukan utama dan pendukung sebagai referensi yang akan menjadi rujukan bagi para mahasiswa untuk menggali lebih dalam materi ini. Mata kuliah syarat sebelum mengikuti mata kuliah sistem kendali multivariabel adalah dasar sistem kendali, matematika teknik, serta aljabar linear. Adapun bentuk dari pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari dua, yaitu offline dan online. Offline yaitu tatap muka, perkuliahan di kelas, serta diskusi, lalu akan diberikan tugas setiap pertemuan berdasarkan materinya masing-masing. Sedangkan modul pertemuan, forum, dan kuis akan diberikan di platform yang ada, yaitu siakat.istn.ac.id. Dan tiap bahasan materi memiliki bobot penilaian masing-masing. Lalu nilai yang akan didapat mahasiswa adalah akumulasi dari nilai rata-rata tugas, kehadiran, UTS, dan UAS. Yang dimana kehadiran memiliki bobot 10%, tugas 30%, UTS 30%, serta UAS 30%. Indikator penilaian kemampuan adalah proses hasil belajar mahasiswa yang didapat dari dokumen bukti-bukti ada dari hasil tugas yang diberikan baik berupa rekaman video ataupun bukti tertulis yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ini saja penjelasan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah ini. Selanjutnya akan kita dengar salah satu praktek pengajaran dari salah satu materi pembahasan sistem kendali multivariabel. Selamat menyaksikan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dengan mata kuliah sistem kendali multivariabel. Merupakan mata kuliah kontrol ya, bidang kontrol untuk semester ini. Pada pembahasan hari ini kita akan belajar tentang matriks, karena bahasa matriks ini sebagai teori pendukung untuk kita menganalisa sistem yang ada dan kita menganalisa kestabilan dari sebuah sistem. Dan nanti pembahasannya kita ikuti yang pertama itu CTL, catatan pembelajaran dari bahasa ini, terus matriks, operasi matriks, jenis-jenis matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Nanti kita juga bahas bagaimana peran pemahaman matriks ini di sistem pendukung variabel. Jadi capaian pembelajaran yang diinginkan setelah kita mempelajari menjadi mahasiswa ini pemahaman yang kuat tentang konsep dan teknik matriks yang esensial dalam analisis, desain, dan implementasi sistem kendali multivariabel. Kalau kita akan belajar nanti ada state space itu kan nanti kesamaan padanya, misalnya ada matriks A, B, C, D, nah, matriks itu kan matriks semua. Jadi dari state space ini kan kita modelkan itu dari sebuah sistem yang ada, lalu kita analisa bagaimana tinjauan secara fisika, mekanika, dan matematika. Lalu kita analisa, terus kita buat stage-stage-nya seperti apa. Ada beberapa sih sebenarnya manfaat dari proyek matriks ini. Jadi nanti pemahaman ketika kita mempelajari matriks nanti banyak hal yang perlu kita perhatikan, itu bagaimana konsep dasar matriks, definisinya, jenis matriks apa saja, lalu operasi matriks seperti penyimpanan, pengembangan, pencarian, transpose, dan sebagainya. Lalu juga representasi matriks dari sistem kendali. Jadi bagaimana representasi state space dari sistem kendali multivariabel dalam bentuk matriks. Terus juga hubungan representasi tadi state space tadi dengan fungsi transfer matriks untuk sistem MIMO, multiple input sama multiple output. Selain itu ada nanti analisis matriks untuk stabilitas. Nanti ada istilah eigenvalues dan eigenfaktor dari sebuah matriks untuk menganalisa stabilitas sistem. Nanti kan kalau di persamaan keadaan ada matriks A, B, C, D. Nah, di matriks A itu kita lihat nih eigenvalues sama eigenfaktornya, terus kita bisa menentukan nih analisa stabilitas sistem, analisa stabil atau enggak sistem ini. Selain itu yang berhubungan dengan stabilitas ini nanti kita memahami konsep dan penerapan kriteria stabilitas untuk sistem dengan waktu invariant LTI. Dan yang pernah saya singgung juga bahwa nanti juga kita berhubungan dengan kontrolabilitas sama observabilitas. Yang misalnya untuk menentukan kontrolabilitas sistem menggunakan matriks kontrolabilitas, terus nanti pentingnya ini kan range matriksnya itu pengaruhnya apa di sistem itu. Di matriks kontrolabilitas nanti kan ada matriks kontrolabilitas namanya. Nanti ketika kapan ini disebut stabil, itu ada syaratnya. Juga sama juga dengan observabilitas juga kayak gitu, nanti ada matriks observabilitas. Nanti kita tahu nih dia itu disebut observabilitas atau dapat diamati sistem itu stabil atau enggak. Nah, dari range matriksnya gitu.
Selain itu dengan matriks ini kita juga menggunakannya untuk desain kontrol. Nah, jadi nanti kan ada metode step back feedback ya, itu merancang pengontrol dengan manipulasi matriks. Nanti kita juga bisa menerapkan ya yang desain kayak RTR, terus model prediktif ya untuk analisa kontrol dari sebuah sistem. Terus yang kemarin juga yang punya observer ya, juga ada hubungannya nih pakai konsep matriks juga. Dan berhubungan juga untuk estimasi keadaan. Nanti ada sebuah computer dulu. Computer untuk kita diterapkan untuk estimasi keadaan dari kontrol itu seperti apa. Nah nanti mungkin kita juga bisa analisa frekuensi itu yang biasa kalau dalam sistem kontrol ya, diagram Watt, plot and quiz, itu kan itu gunain matriks yang gitu juga. Dan selain itu nanti kita juga bisa terapkan simulasi ya pakai MATLAB. Ya, tentunya ya dari matriks juga bagaimana kita buat simulasinya berjalan dengan baik untuk menganalisis sistem. Jadi maksudnya yang tadi namanya terkait pembelajaran yang diinginkan seperti ini. Oke. Nah ini saya simpulkan seperti ini. Di tadi sistem, bisa kontrol, analisa stabilitas, dan desain sistem multivariabel. Ini mengenai dengan SKM akan jadi pemahaman tentang matriks ini sangat krusial. Saya sudah kuat. Nah sekarang kita dari yang paling basic, apa itu definisi matriks? Yaitu kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta kalimat yang adalah sepasang tanda petik. Itu udah sama. Nah, jadi nama matriks pakai yang besar. Buatan matriks yang berkol kecil, tanda-tandanya kecil. Digunakan belum biasa kalau disebut ini. Nah, otomatis atau otomatis merupakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi nanti kalau ini apa namanya? Misalnya ada ini ya, 3, 4. Ini berarti ordernya berapa? Misalnya matriks A. Berarti A 2 kali 2. Kalau kayak gini, ini dia bisa tunggu situ atau seperti ini bisa. Ini ordernya berapa? 3 kali Garisnya berapa? 2 ini garis isi kolom ya. Oh ini baru jelas. Nah ini notasinya ya. Notasi. Nanti jadi kalau ini notasinya kan ini notasi matriks. Ini anggota matriksnya. Berarti ini menunjukkan garis kolom, gitu ya. Nah ini matriks berbentuk faktor 2. Bilangan-bilangan terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry dalam matriks atau disebut juga elemen matriks unsur. Nah ini garis, nah ini unsurnya matriks. Ini aja.
Nah, ini ada disebut matris baris ya. Kalau istilahnya matris baris itu maksudnya ini satu baris. Kan di sini satu baris saja. Kolomnya bebas. Kalau matris kolom, berarti hanya pilih satu kolom. Kalau di sini barisnya ada juga. Barisnya, yang kolom ini kolom E itu. Nah, barisnya tiga, kolomnya satu. Nah, dua matris A dan B dikatakan sama apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Baris sama, kolomnya juga sama, atau ordonya sama ya. Tadi kan kita kenal istilah ordo yang tidak ordonya sama. Ya, semua unsur yang terkandung di dalam juga sama. Nah, ini unsurnya misalnya matris A, unsurnya A, IJ, matris B, unsurnya B, IJ. Di mana A, IJ sama dengan matris A dari baris I dan kolom J. B, IJ dengan matris B dari baris I dan kolom J. A sama B sama, semua unsurnya sama. Sama semua ada. Nah, ini tidak sama ya. Sudah jelas ini juga. Unsurnya tidak sama. Nah, ini penjumlah matriks. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka set penjumlahan A plus B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama inti yang terletak bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Nah, matriks-matriks yang kode atau kode yang berbeda yang dapat ditambahkan. Jadi kodenya sama ukurannya ya. Kalau tidak sama nggak bisa ya. Nah, misalnya A tambah B berarti tinggal setiap halaman kita tambahin aja. Masih mudah ya. Nah, ini contohnya A, B itu tinggal nambahin 4 tambah 3, 2 tambah 4, atau 2 tambah 4 ya sama 1 tambah 2, 3 tambah 1, 2 tambah 1, min 2 tambah min 2, min 2 min 2 gitu ya sama. Masih bisa? Ini penerangan. Penerangan A dan B adalah suatu dua matriks yang ukurannya sama. Maka minus B matriks yang diperoleh dengan menggunakan bersama-sama yang serta bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Ini matriks A dan B. Ukurannya berarti ya tidak sama dengan hampir sama sama yang tadi ya, sama penjumlahan. Sekarang kalau yang kali, ini contohnya mungkin kita lakukan perkalian ya. Jika K adalah suatu bilangan skala yang 1, 2 dan seterusnya ya, dan bila matriks A sama dengan AIJ, maka matriks KA sama dengan KAIJ. Jadi kita lihat maksudnya apa. Dan ada suatu matriks yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks A dengan K. Jadi A itu kan representasi dari sebuah matriks dengan unsurnya AIJ. Kalau matriks K kali A berarti tiap unsurnya itu dikali dengan K. Itu maksudnya itu kalimatnya. Mengalihkan matriks dari skala atau dirinya di depan atau di belakang matriks. Jadi bisa ini, bisa K A atau A. Ya, sama aja penulisannya ini. Ini ada sebuah matriks dikalikan 4, berarti tinggal 4 tiap elemennya tinggal dikali 4 kali 12, 8 dikali 2, 20, 40. Ini sifat-sifat perkalian itu dengan skala. Bisa misalnya K, B plus D berarti bisa seperti biasa ya, K biasa ya, atau yang ada variabelnya ya. Itu juga mirip ya. Kalau ini tinggal ini balik sini sama aja ya. Ini sini juga. Ini tinggal dipisahin ruangnya. Sama ya. Nah, ini kombinasinya. Benarkah K A plus B sama dengan 2AB sama dengan 2A tambah 2B? Benar nggak gitu? Jadi kita coba hitung ini dulu. Mungkin ini ada semua matriks ada B, berarti kita buat 2 kali ini ditambah matriksnya. Nah, hasil penjumlahnya ini 3530 tinggal dikali 2 berarti yang tangan ya 10
Nah, nol. Kalau ini 2A atau 2B. Nah, berarti dikali dulu ya, dikali dulu baru nanti ditambah. Jadinya itu aja. Oh, ini ditambah dulu baru dikali. Hasilnya seperti sama. Tanya deh. Coba kalau misalnya K-nya setengah, matrix A-nya 2, 4, 4, 10. Coba kalau K kali A, jadi berapa Pak? Kali A juga satu Tuh, dua 2, A. Determinan matriks. Setiap matriks persegi atau bujur sangka memiliki nilai determinan. Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu skalar. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Harap diperhatikan baik-baik ketika determinan udah kita cari nilai 0, maka matriks tersebut itu matriks disebut matriks singular. Nah, biasanya determinan dinotasikan seperti ini ya. Kita lihat. Misalkan matriks A merupakan sebuah matriks bujur sangkar. Fungsi determinan dinyatakan oleh det. Ini notasinya mirip sebuah fungsi. Kalau kita bisa fx, ini det A, itu determinan A. Jumlah det A disebut determinan A. Det A sering dinotasikan lambangnya seperti ini, A, terus ada nilai mutlaknya di kanan kirinya. Nah, lalu kita coba bagaimana mencari nilai determinan untuk matriks 2 kali 2. Pada matriks 2 kali 2, cara menghitung nilai determinannya adalah A, matriks A, A11, A12, A21, A22. Lalu determinannya adalah A11, A12, A21, A22. Tinggal dikalikan A11, atau maksud saya di sini A11 ya. Atau A22, A12, A21. Jadi dikali nih, antara A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Nah, itu adalah nilai determinannya. Contohnya, misalnya semua matriks A, barisnya, kalau di sini kita lihat memiliki 2 baris, yaitu 25 dan 13, dan 2 kolom. 21, 53. Kalau kita ingin mencari nilai determinannya, maka notasinya seperti ini. Lalu kita tinggal kalikan 2 kali 3, 6, dikurang 5. Hasilnya 1. Metode Sarus. Nah, tadi kan kita udah bahas yang matriks 2 kali 2. Sekarang matriks 3 kali 3. Pada matriks 3 kali 3, cara menghitung nilai determinan adalah menggunakan metode Sarus. Metode Sarus hanya untuk matriks dimensi 3 kali 3. Bagaimana caranya? Ini kan ada sebuah matriks. Nah, A memiliki anggotanya A11, A12, A13, sampai seterusnya ke bawah. Lalu kita copy paste istilahnya. Kolom 1, kolom kedua, menjadi kolom ke-4 dan 5. Nah, ini. Yang ini kita pindah ke sini. Atau kita copy dan paste jadi di sini. Lalu kita tarik garis diagonal A11, A22, A33, di mana tandanya ketika turun dia plus dan ketika dia naik dia minus. Oke. Berarti A11 kali A22, A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah tadi A12, A31, A13, A21, A32. Lalu selanjutnya berkebalikan atau naik ya. Dari minus A31 kali A22 kali A13, lalu minus A32, A23 kali A11, lalu minus A33 kali A21 kali A12. Kita lihat contohnya. Nah, ada sebuah matriks 3 kali 3, min 2, 2, min 3, lalu min 2, min 1, 1, 3, 2, 0, min 1. Gimana cara mencari determinan menggunakan Sarus ini? Nah, lalu kita copy paste aja. Kolom 2, kolom pertama, di sini menjadi min 2, min 1, 2. Lalu ini 2, 1, 0. Kita tarik garis ke sini, lalu ke sini. Nah, ini kalau turun berarti plus, ketiganya plus ya.
Kita lihat. Min 2 kali 1 kali min 1 tambahnya nih ya. 2 kali 3 kali 2 ditambah minus 3 kali minus 1 kali 0. Lalu kebalikannya ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh, dari sini dulu awal. Minus, minus, minus. Yang pertama 2 kali 1 kali min 3 minus. Min 3, atau dibalik min 3 kali 1 2 di mana ada tanda minusnya. Lalu min 2 kali 3 kali 0. Minus juga ada tanda minusnya berikutnya. Yang terakhir min 2 kali minus 1 kali minus 1. Di sini 2 kali minus 1 kali minus 1. Hasilnya 2 tambah 12 tambah 0 tambah 6 kurang 0 kurang 2. Hasilnya adalah 18. Itulah cari matriks atau determinan matriks 3 kali 3. Nilai eigen dan vektor eigen. Ini adalah berhubungan dengan aplikasi matriks nanti dalam sistem kestabilan. Kalau eigen sendiri adalah skalar yang menunjukkan bagaimana suatu transformasi mengubah magnitudo vektor. Sedangkan vektor eigen adalah vektor 0 yang berubah maksimal oleh faktor skalanya selama aplikasi transformasi matriks. Ya, ini adalah contohnya, contoh matriks. Nanti kita cari berapa nilai eigennya, lalu vektor eigennya yang berapa. Jadi kalau dalam aplikasi dalam sistem kendali multivariabel, nilai eigen dalam analisis sistem digunakan untuk menganalisis stabilitas dan respons dinamis sistem multivariabel. Jadi penting dalam perancangan, pengontrol, feedback, status, dan observer atau pengamat. Contoh praktisnya dalam sistem MIMO, multiple input dan output, nilai eigen membantu dalam strategi kontrol decoupling. Nanti kita belajar istilah decoupling dalam sistem kendali multivariabel. Lalu nilai eigen memberikan wawasan tentang frekuensi alami dan mode sistem. Itu nanti kita lihat. Dan ternyata nanti kita bisa simulasikan juga di MATLAB bagaimana. Ini bentuknya eigen dan vektor eigen perhitungannya dengan menggunakan matriks. Dan itu merupakan salah satu aplikasi matriks di sistem kendali multivariabel. Namun sebenarnya ketika mencari state space dalam sebuah sistem kendali multivariabel, kita juga menggunakan matriks. Akan saya tunjukkan. Nanti berbentuk persamaan state space-nya x dot sama dengan ax tambah bu, y sama dengan cx tambah du. Di mana x adalah state vector yang menjelaskan state dari sistem. Jadi state vector adalah n column vector dengan n adalah jumlah order dari sistem. Untuk sistem SISO, u di sini adalah skalar sistem input dan y adalah skalar output. B adalah vektor n baris dan n satu kolom, C adalah vektor satu baris dan n kolom, dan D adalah skalar value, nilai skalar maksudnya. Sedangkan untuk MIMO, sistem MIMO, kita lihat vektor BCD, ini kekhususan BCD, akan menjadi matriks dengan sejumlah baris dan kolom. Ini adalah sebuah contoh, sebuah sistem kita modelkan secara matematis. Nanti kita turunkan dan mencapai persamaan, memiliki persamaan keadaan seperti ini. Y sama dengan, ini persamaan outputnya, sedangkan, nah ini persamaan keadaannya seperti ini. DH dot, DH dot, D1 dot, ini memiliki persamaan keadaan ya, di mana di sini kan A, sedangkan di sini B. Lalu ada output C dan D, D-nya 0 ya. Jadi kita dapat konstanta dari matriks A, matriks B, matriks C, dan D. Sebagai berikut, kita bisa lihat. Nah, dan sebenarnya nanti juga bisa kita hitung dalam MATLAB dengan perintah yang singkat ini. Nanti kita dapatkan persamaan keadaan. State space ini SS, AB, CD. Nah, itu adalah aplikasi matriks dalam sistem kendali multivariabel. Demikianlah video pembelajaran saya bersama mahasiswa saya yang membahas tentang matriks dan aplikasinya dalam sistem kendali multivariabel. Pemahaman tentang materi ini akan membantu untuk memahami materi selanjutnya dari sistem kendali multivariabel. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.